Halo Sobat Pintu Berkat, sudah pada rapture kah? Nah bayangkan ini, hari ini 30% umat Kristen global, sekitar 800 juta orang, tiba-tiba lenyap dari permukaan bumi. Bukan pelan-pelan, tapi lenyap. Tak ada jejak, hanya kunci mobil yang tergeletak di aspal, sepatu yang entah bagaimana masih berpasangan di trotoar, ponsel yang berkedip kosong di meja kerja. Seram kan? Mengerikan. Itulah skenario yang diyakini jutaan orang akan menjadi kenyataan. Sebuah peristiwa yang mereka sebut pengangkatan atau rapture. Tapi coba tebak. Keyakinan yang terasa sudah ada sejak zaman para rasul ini, yang seolah-olah tertulis di setiap sudut Alkitab, ternyata baru berumur sekitar 185 tahun. Dan bukan lahir di tanah suci Israel atau di antara reruntuhan gereja purba. Ide ini justru bermula di sebuah ruang konferensi kecil di Irlandia, lalu meledak menjadi fenomena global yang tak terhentikan, terutama setelah mendarat di Amerika. Hari ini, kita akan menelusuri bagaimana sebuah ide abad ke-19 bisa berubah menjadi salah satu dogma paling ikonik dan paling kontroversial dalam eskatologi modern. Sebuah kisah yang lebih mirip thriller daripada pelajaran teologi. Siap-siap Sobat Pintu Berkat, karena apa yang akan kamu dengar mungkin akan mengguncang pandangan kamu tentang akhir zaman. Mari kita buka pintu berkat hari ini, karena di balik setiap pintu ada berkat yang menanti. Selama 1800 tahun pertama sejarah kekristenan, coba tebak apa pandangan dan ajaran gereja mengenai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Gereja sama sekali tidak mengenal konsep diangkat sembunyi-sembunyi sebelum masa kesengsaraan. Ini bukan sekadar absen, tapi benar-benar tidak ada. Bayangkan para bapak gereja seperti Origen, Agustinus, bahkan para reformator besar macam Luther dan Calvin, semuanya memaknai kedatangan Kristus kedua kalinya sebagai sebuah peristiwa tunggal, satu paket komplit. Kristus kembali, orang-orang benar diangkat, dunia dihakimi, dan semuanya selesai. Tak ada jeda 7 tahun yang misterius. Tidak ada pesawat kosong melayang di udara. Tidak ada baju yang tiba-tiba ditinggalkan pemiliknya. Kedatangan Kristus kedua kalinya adalah sebuah peristiwa megah, terbuka, dan definitif. Bukan operasi senyap. Semua tafsiran akhir zaman yang ada saat itu, apakah itu premilenialisme, amilenialisme, atau postmilenialisme, berputar pada berbagai interpretasi tentang kerajaan 1000 tahun Kristus, tapi tak satu pun dari mereka menyisipkan fase rahasia di awal. Mereka melihat kedatangan Kristus kedua kali sebagai satu peristiwa klimaks yang mengubah segalanya, bukan 2 kali datang terpisah atau kehadiran yang tersembunyi. Jadi pertanyaannya yang mungkin menggeliti pikiran kamu sekarang, di mana letak perubahannya? Bagaimana sebuah ide yang begitu sentral bagi jutaan orang hari ini bisa sama sekali tidak dikenal selama hampir 2 milenium? Ini seperti menemukan bahwa salah satu pilar utama kepercayaan kamu ternyata baru dibangun kemarin sore. Nah, Sobat Pintu Berkat, masuklah tahun 1830-an. Suasana di Powerscourt House, Irlandia, mungkin terasa sejuk dan tenang, jauh dari hiruk-pikuk perdebatan teologis yang akan dipicunya. Di sanalah seorang pengacara yang kemudian banting setir jadi pastor, John Nelson Darby, mulai memperkenalkan gagasan revolusionernya, dispensasi. Ini adalah sistem yang membagi sejarah manusia ke dalam beberapa fase, atau dispensasi yang masing-masing punya cara Tuhan berinteraksi dengan manusia. Dan di antara fase-fase itu, Darby menyelipkan jeda kecil yang sangat penting. Jemaat atau orang-orang percaya akan tertangkap
atau diangkat ke sorga sebelum masa kesusahan besar yang disebut tribulasi dimulai di bumi. Dia menamanya pre-tribulation rapture. Darby sendiri mengklaim bahwa ini bukan penemuan baru, melainkan pemulihan kebenaran yang lama tersembunyi. Seolah-olah gereja sudah salah tafsir selama 1800 tahun. Tapi ada sedikit intrik sejarah di sini. Beberapa catatan menunjukkan bahwa seorang gadis muda Skotlandia bernama Margaret MacDonald yang dikenal karena penglihatan-penglihatannya ternyata sudah merasakan atau mengalami sesuatu yang sangat mirip dengan rapture ini pada tahun 1830. Diyakini sebelum Darby merumuskannya secara publik. Para sejarawan masih berdebat sengit soal siapa yang benar-benar pertama kali merumuskan detailnya. Apakah Darby terinspirasi oleh MacDonald? Atau apakah itu hanya kebetulan? Apapun itu, yang jelas Darby lah yang mengambil ide ini, merumuskannya secara sistematis, dan menanamkannya ke dalam kurikulum keuskupan kesusastraan Plymouth Brethren, sebuah gerakan Kristen baru yang ia turut dirikan. Darby bukan orang yang main-main. Dia menulis 53 jilid jurnal, sebuah karya yang luar biasa tebal untuk satu orang, yang berkhotbah di puluhan kota di Eropa, menyebarkan gagasan dispensasionalismenya dengan semangat membara. Tapi, poin terpentingnya adalah ini. Dia tidak hanya menyebarkan ide di Eropa. Dia mengemasnya dalam paket yang mudah diimpor ke tanah baru yang haus akan gagasan segar dan semangat rohani yang membara, Amerika Serikat. Dia melihat potensi besar di sana, sebuah benua yang sedang berkembang dan mencari identitas spiritualnya sendiri. Dan sejarah membuktikan, dia sama sekali tidak salah. Tahun 1859, John Nelson Darby menyeberangi Atlantik untuk pertama kalinya, dan ia tiba di waktu yang tepat. Amerika saat itu sedang dalam masa kebangunan rohani besar kedua, atau Second Great Awakening, sebuah panorama kebangunan rohani yang luar biasa, dengan gereja-gereja kecil yang bertumbuh pesat dan masyarakat yang haus akan gagasan-gagasan segar yang bisa memberi makna pada kehidupan mereka yang serba dinamis. Mereka benar-benar lapar akan pencerahan baru. Darby dengan gagasannya terstruktur rapi adalah jawabannya. Dia tidak datang dengan cara biasa. Bayangkan ini, Darby memutar pertunjukan slide Alkitab versinya sendiri. Sebuah cara penyampaian yang waktu itu cukup inovatif dan sangat menarik perhatian. Dengan karisma dan logikanya, dia berhasil meyakinkan 3 kelompok kunci. Pertama, para pendeta evangelikal yang mencari kerangka teologis yang jelas untuk memahami akhir zaman. Kedua, para pemilik pabrik dan industrialis yang melihat nilai moralitas pekerja yang meningkat jika mereka percaya akan kedatangan Kristus yang segera. Sebuah insentif yang cukup kuat untuk mendukung doktrin ini. Dan ketiga, para wartawan rohani yang selalu haus akan headline baru, kisah-kisah sensasional, dan perdebatan teologis yang bisa menarik pembaca. Tapi lonceng besar yang benar-benar membuat gagasan ini meledak di seluruh Amerika baru berbunyi ketika Scofield Reference Bible terbit pada tahun 1909. Alkitab ini bukan sekadar Alkitab biasa. Di bawah setiap halaman, catatan-catatan kaki dispensasional membimbing pembaca, secara otomatis menafsirkan pasal-pasal tertentu sebagai bukti tak terbantahkan tentang rapture dan dispensasi. Ini seperti punya seorang guru teolog yang selalu mendampingi kamu saat membaca Alkitab, menunjuk ke arah tafsiran rapture di setiap kesempatan. Hasilnya, terjual 2 juta eksemplar sebelum Perang Dunia Kedua. Angka yang fenomenal di saat populasi dunia jauh lebih sedikit dan akses terhadap buku masih terbatas. Ini bukan lagi ide pinggiran, ini sudah menjadi arus utama. Sejak saat itu, teologi rapture terus berakar kuat. Dallas Theological Seminary didirikan pada tahun 1924 dan menjadi pusat intelektual bagi gerakan ini. Dari sana, lahirlah generasi pengajar-pengajar berpengaruh seperti Louis Perry Chafer, J. Dwight Pentecost, hingga John Walvoord. Mereka tidak hanya mengajar, mereka menulis buku-buku setebal kamus, mempopulerkan jargon-jargon seperti tribulasi,
antikristus, dan dispensasi rahasia ke dalam leksikon kekristenan di Amerika. Intinya, satu gagasan yang lahir di sebuah rumah konferensi Irlandia, kini punya universitasnya sendiri, penerbitnya sendiri, dan jaringan alumni yang tersebar di seluruh negeri. Ini adalah teologi yang benar-benar memenuhi syarat untuk disebut ciptaan Amerika. Sejak saat itu, efek domino dari teologi rapture ini tidak terbendung. Pada era 1970-an, ketika ketegangan perang dingin dan ancaman nuklir terasa sangat nyata, sebuah buku berjudul The Late Great Planet Earth, karya Hal Lindsey, tiba-tiba menjadi bestseller global. Buku ini berhasil mengantongi 35 juta kopi terjual. Sebuah angka yang mencengangkan. Apa rahasianya? Lindsey menerjemahkan teologi akademik yang rumit tentang akhir zaman menjadi bahasa pop yang mudah dicerna. Penuh dengan ramalan-ramalan yang terasa relevan dengan berita utama hari itu. Ini bukan lagi hanya untuk para teolog, tapi untuk semua orang yang ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian pada tahun 1995, seorang pendeta dan penulis bernama Tim LaHaye menambahkan bumbu fiksi yang sangat kuat ke dalam ramuan ini. Bersama Jerry B. Jenkins, ia meluncurkan serial novel Left Behind. Serial ini yang menggambarkan skenario rapture dan masa tribulasi dengan detail yang dramatis, terjual lebih dari 65 juta eksemplar di seluruh dunia. Bayangkan 65 juta buku. Kisah-kisah ini kemudian diadaptasi menjadi film. Bahkan ada yang dibintangi oleh aktor sekelas Nicolas Cage, membawa narasi rapture ke layar lebar dan menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Dampak ini bahkan terasa hingga ke Indonesia. Gereja-gereja karismatik di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan sering menayangkan ulang klip-klip dari film-film tersebut di kebaktian akhir minggu mereka, seolah-olah menggarisbawahi urgensi dan realitas rapture. Media arus utama pun mulai memakai istilah orang-orang akan diangkat layaknya kiblat berita politik atau tren gaya hidup, menunjukkan betapa dalamnya ide ini meresap ke dalam kesadaran publik. Apakah ini mengguncang dunia? Tentu saja. Setidaknya ini memunculkan sebuah sub-industri rohani yang luar biasa besar. Ada novel grafis yang menggambarkan kengerian yang tertinggal, lagu-lagu rock dengan lirik-lirik akhir zaman, permainan video yang mensimulasikan masa tribulasi, bahkan panduan investasi yang menjamin aman saat krisis karena orang percaya sudah di sorga. Ini bukan lagi sekadar doktrin teologis, ini sudah menjadi bagian dari budaya pop. Sebuah fenomena sosio-religius yang mengakar kuat dan terus berevolusi, memengaruhi cara jutaan orang memandang masa depan mereka. Seperti Mark Noll katakan, rapture adalah produk Amerika yang penuh harapan. Ia menawarkan jaminan aman dari kapitalisme dan krisis global. Tapi mari kita tekan tombol pause sebentar. Bagi gereja Ortodoks Timur yang kuno, gereja Katolik Roma yang universal, dan cabang-cabang reformasi klasik yang berpegang teguh pada tradisi, rapture seperti yang diajarkan oleh Darby dan para pengikutnya bukanlah bagian dari tradisi apostolik mereka. Sama sekali tidak. Mereka menegaskan tidak ada kredo Nikea, kredo Athanasius, atau pengakuan Imam Westminster yang menyebut tentang pengangkatan rahasia sebelum masa kesusahan. Doktrin ini tidak ada dalam pengakuan iman yang telah dipegang teguh selama berabad-abad. Para teolog dari tradisi ini seringkali melihat doktrin rapture sebagai sebuah inovasi modern abad ke-19, bukan pewaris langsung dari iman nenek moyang gereja. Mereka berpendapat bahwa penafsiran Alkitab yang menghasilkan rapture pre-tribulasi seringkali mengabaikan konteks historis dan teologis yang lebih luas dari kitab suci, serta tradisi penafsiran yang kaya selama 2 milenium. Misalnya, teolog Amerika Tim Keller, meskipun bukan seorang anti-teologi Amerika secara keseluruhan, pernah menyebut dispensasionalisme, kerangka teologi di balik rapture, sebagai
Cara membaca Alkitab yang kontekstual bukan satu-satunya yang benar. Artinya, itu hanyalah salah satu cara menafsir dan bukan satu-satunya kebenaran yang tak terbantahkan. Sejarawan gereja terkemuka, Mark Noll, dengan tajam menulis, Rapture adalah produk Amerika yang penuh harapan. Ia menawarkan jaminan aman dari kapitalisme dan krisis global. Ini bukan sekadar kritik teologis, tapi juga sosiologis. Noll menyoroti bagaimana doktrin ini menawarkan pelarian dari ketidakpastian dunia modern. Sebuah jaminan bahwa orang-orang percaya akan dilindungi dari gejolak sosial dan ekonomi. Singkatnya, bagi ortodoksi, teologi ini adalah inovasi abad ke-19, bukan sebuah kebenaran abadi yang telah diwariskan dari para rasul. Ini adalah sebuah tambahan, bukan fondasi. Jadi, setelah mengetahui latar belakang yang begitu dramatis dan kontroversial ini, bagaimana kita menyikapinya? Jika tadi kamu terhenyak mengetahui bahwa keyakinan akhir zaman yang kamu kenal ternyata baru berusia 2 abad, atau mungkin kamu merasa pandangan kamu tentang akhir zaman sedikit terguncang, ketik terang di kolom komentar, agar kami tahu kamu sudah menonton sampai habis dan mendapatkan pencerahan baru. Dan jika kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu-ragu untuk share langsung ke grup WhatsApp kamu, atau ke teman-teman yang mungkin perlu tahu asal-usul sebenarnya dari gagasan ini. Biarkan mereka juga tahu bahwa sejarah itu kadang lebih aneh daripada fiksi. Dan jangan lupa subscribe. Minggu depan kita akan bahas bagaimana novel Left Behind memengaruhi kebijakan luar negeri beberapa politikus Amerika. Sebuah kisah yang tak kalah serunya. Nah, sekarang kita masuk ke konklusi. Singkatnya, dari penglihatan seorang gadis muda Skotlandia yang misterius, dirumuskan dan disistematisasi oleh seorang pastor Irlandia yang gigih, dipublikasikan secara massal lewat Alkitab referensi Amerika, lalu dihidupkan kembali dan diperkuat oleh industri hiburan Hollywood. Teologi Rapture telah mengubah wajah kekristenan global secara fundamental. Apakah kamu menerima doktrin ini dengan sepenuh hati? Atau justru kembali pada tafsir klasik yang lebih tradisional? Satu hal yang pasti, sejarah menunjukkan bahwa sebuah ide, sekecil atau sesederhana apapun, jika bertemu dengan mesin penerbitan yang kuat, media massa yang masif, dan budaya pop yang merangkulnya, bisa mengguncang dunia. Bahkan keyakinan paling mendalam tentang hari terakhir sekalipun. Jadi Sobat Pintu Berkat, setelah mengetahui latar belakangnya yang kaya, rumit, dan penuh intrik ini, bagaimana kamu memandang ajaran akhir zaman? Apakah ini hanya sebuah teologi micin, seperti yang dituduhkan beberapa kritikus di Indonesia? Atau apakah ini sebuah kebenaran yang baru terungkap di zaman modern? Silakan tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Diskusi kita belum selesai, sebab sejarah, seperti waktu, terus bergerak maju menuju titik yang akan membuka semua misteri, termasuk bagi mereka yang diangkat maupun yang tertinggal. Sobat Pintu Berkat, sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran. Damai sejahtera Kristus bagi kamu dan keluarga.